strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore teman-teman media pelajar Lampung. Hari ini kita akan melaksanakan podcast dengan tema yang cukup seru. Hari ini tentang Polinela, Politeknik Negeri Lampung, salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Lampung, yang pastinya menjadi salah satu pilihan favorit dari teman-teman untuk kuliah. Jadi teman-teman, di hadapan kita saat ini ada Kak Adil Dharma Wibowo. Kak Adil ini merupakan Ketua BEM Politeknik Negeri Lampung untuk kepengurusan 2023. 2023. Jadi teman-teman masih menjabat sebagai Ketua BEM ya. Jadi perihal nanti kita akan membahas tentang perkuliahan, jurusan dan lain sebagainya. Kak Adil ini akan menjelaskan segamblang mungkin teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti juga bisa tanya ke kita di kolom komentar tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Politeknik Negeri, ya kan? Syaratnya mungkin ada beasiswa atau tidak dan lain sebagainya, bisa tanyakan langsung ke Kak Adil nih. Kak Adil, kita perkenalan dulu nih Ya, Kak. boleh. Karena mungkin banyak teman-teman media pelajar Lampung yang kepo nih. Oh, siapa sih Kak Adil itu? Mungkin dari alamatnya dan lain sebagainya. Silakan Kak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan media pelajar Lampung. Terima kasih atas undangannya kawan-kawan dari media pelajar Lampung untuk menghadirkan saya sebagai teman sharing membicarakan perihal Politeknik Negeri Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adil Dharma Wibowo. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung jurusan Peternakan semester 5. Asal saya ini dari Gisting, Tanggamus. Kalau tinggal di Bandar Lampungnya saya di Gang Cengkeh, Jalan Cengkeh biasa disebut. Kalau kadang-kadang kita tinggal di Haji Mena karena dekat dengan kampus juga. Nah, itu mungkin Mas. Oke, jadi Kak Adil ini merupakan mahasiswa jurusan Peternakan. asalnya dari Gisting. Ini cocok juga nih, daerah Gisting sana kan cocok ya, daerah tanahnya subur Ya. gitu kan, pertanian, peternakannya juga oke kayak jadi Kak. Siap membangun daerah nih. Amin. Kita ngomongin masalah pembelajaran dulu Kak. Siap. Kemarin kita kan lagi kena musibah COVID-19. Tentunya banyak aktivitas perkuliahan, pembelajaran yang terganggu. Ya. Nah, ini gimana Kak? Suasana pembelajaran saat ini di Polinela. Oke. Karena memang di Politeknik Negeri Lampung itu tuh basis kampusnya yang memang banyak prakteknya ya. Jadi kalau nggak praktek itu bukan bisa disebut Nggak seru Politeknik, nggak ngapus di Polinela bahasanya. Jadi untuk saat ini kondisi di kampus Politeknik udah mulai kita menerapkan kegiatan-kegiatan secara offline maupun pembelajaran maupun praktek itu. Terutama dalam kegiatan praktek ya, di Politeknik sudah memberlakukan 100% kegiatan praktek di kampus. Jadi pembelajarannya sudah tatap muka dan udah full praktek. Ya. Ini kan ada teori juga nih. Ada Tapi teori. Kalau teori dibatasin atau belum nih Kak? Kalau teori biasanya kebijakan dosen. Oh gitu. Ada yang dosen bisa langsung ke kelas ataupun masih menggunakan via Zoom juga masih ada. Jadi kemarin memang rata-rata pakai Zoom, pakai Ya. Google Meet dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Polinela sudah tatap muka. Dan Ya. kalau dosennya menghendaki tatap muka ya tatap muka. Tatap muka. Disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Ini kita ngomong Politeknik. Mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu nih di Lampung ini banyak perguruan tinggi Ya. gitu kan. Apa sih Kak bedanya antara Politeknik dengan universitas Kak? Oke. Kalau Politeknik itu kan perguruan tinggi yang berbasis vokasi. Vokasi. Jadi perguruan tinggi memang yang lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya gitu. Jadi di Politeknik itu praktek itu 70%, sedangkan teori hanya 30% gitu. Jadi mengapa saya sampaikan di awal tadi itu lebih kalau nggak praktek itu bukan kampus Polinela gitu. Makanya bagaimanapun caranya di Polinela itu tuh untuk menginisiasi kegiatan praktek secara langsung gitu. Karena memang basis Politeknik itu seperti itu Mas. Dan kegiatan pun tidak dipatoki dengan SKS ataupun Beda ya? Jadi sistem kuliahnya tuh sistem paket gitu. Paket ya? Sistem paket, bukan kalau di universitas kan biasanya rebutan yang dosen, rebutan Ya. mata kuliah ataupun gimana itu. Bisa Kalau di ambil lebih banyak. bisa ambil lebih banyak. Kalau pengen lebih lulus cepat ambil Ya. banyak gitu. Kalau pengen lulus nyantai ini dulu Nyantai, dihitung. dikit-dikit Kalau gitu kan. kalau di Politeknik sistemnya sistem paket. Jadi kita jadwalnya itu sudah kayak di SMA bahasanya.
Jadwalnya sudah ditentukan dari kampus, dosennya sudah ditentukan. Jadi kita tinggal ngikutin aja apa yang udah dikasih oleh kampus gitu. Rata-rata kalau misalnya di Politeknik itu D3 atau S1 atau gimana Kak? Kalau kita nyebutnya D4 D4 itu ya? D4 itu setara S1 sebenarnya, Mas. S1 terapan gitu. Jadi kemungkinan 8 semester itu Kak? Iya. Normalnya ya? Nomornya 8 semester. Oke. Ini ke pertanyaan berikutnya Kak. Untuk jurusan yang ada di Polinela itu apa saja? Mungkin bisa dijelaskan. Terus yang paling favorit nih, yang mahasiswa paling banyak mendaftar jurusan apa? Oke. Kita mungkin lihat jurusannya dulu. Oke. Di Polinela itu ada 5 jurusan. Nah, yang pertama ada jurusan ekonomi bisnis, yang kedua ada jurusan peternakan, yang ketiga ada teknologi pertanian, yang keempat ada teknologi pangan, lalu yang kelima ada perkebunan. Nah, kawan-kawan ini yang terfavorit ini ada di jurusan ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis. Karena di ekonomi bisnis ini prodinya yang menarik sih kalau menurut saya, Mas. Di ekonomi bisnis karena memang prodi-prodi yang umum lah bahasanya. Ada manajemen informatika, akuntansi, lalu ada pariwisata, lalu ada kegiatan jurusan yang biasa umum itu. Ya, jurusan umum itu kebanyakannya di ekonomi bisnis gitu, Mas. Oke, jadi yang terfavorit itu di ekonomi bisnis gitu. Ekonomi dan bisnis menjadi jurusan yang favorit. Oke, next nih Kak, untuk mahasiswa, kira-kira satu angkatan berapa banyak? Oke. Kalau kemarin ini kan memang masih masa penerimaan mahasiswa baru, Polinela tahun ini menerima sebanyak 1.700-an mahasiswa satu angkatan 2022 ini. Dan untuk tahun kemarin 2021 ada sekitar 1.400, Mas. Jadi 1.400 mahasiswa teman-teman ya. Jadi setiap tahun Politeknik di Lampung itu selalu mengupayakan untuk peningkatan kuantitas mahasiswanya. Oke, tentunya kalau kita ngomongin kuantitas harus diimbangi juga dengan kualitas. Iya, pastinya. Termasuk tadi ya fasilitas, mungkin pasti pendukung, tim pengajarnya juga. Kemudian pasti lulusannya juga kan perlu di blow up ya. Ini kalau kita kuliah di Polinela lulusannya jelas nih karena vokasi nih gitu karena kan. vokasi. Pasti memiliki keterampilan tuh kan. Ciri khasnya vokasi itu ya. Next ini masalah pembelajaran. Tadi Kakak jelasin bahwa Polinela itu banyak prakteknya. Emang kalau misalnya perkebunan ya harus di kebun atau gimana itu Kak? Kan jurusannya banyak ke pertanian, perkebunan dan lain-lain. Ini kira-kira gimana? Mungkin ke lapangan langsung atau gimana Kak? Ya. Karena Polinela ini memang basisnya pertanian sebenarnya Mas ya. Makanya ada jurusan pertanian, teknologi pertanian, perkebunan, terus teknologi pangan gitu. Ya, contohnya saya ambil saya sendiri Mas ya, yang anak peternakan di Politeknik Negeri Lampung. Ya seperti itu gitu. Karena memang saya sebutkan tadi banyak prakteknya, kegiatannya pun banyak di lapangannya, di lahannya gitu. Kalau anak peternakan kegiatannya ya di kandang bersama sapi, bersama ayam gitu. Kadangan pun kita ada yang sampai pemeliharaan 1 bulan full, kita nginep di kandang gitu, happy-happyan. Jadi paham bener ya kondisi realitanya ya. Kondisi realita di lapangan itu bagaimana, kondisi ayamnya yang sakit atau bagaimana itu memang diajarin lewat situ gitu. Karena kalau teori aja kayaknya nggak bisa mantap ya, gitu kan. Karena itu penyesuaian ternyata Mas. Kan ketika besoknya kita dikasih teori, ketika besoknya kita praktek, ternyata teorinya juga ternyata tidak sama ketika kita praktekkan di lapangannya. Penyesuaian ya Kak. Ketika kita di kandang gitu. Oke, masalah fasilitas nih Kak. Jadi Polinela ini memberikan fasilitas apa saja atau mungkin udah dicukupi dari kampus atau mungkin kerjasama dengan stakeholder tertentu nih misalnya ada perkebunan di Lampung, ada peternakan di Lampung, sistemnya kerjasama gitu atau udah dilengkapi di Polinela itu sendiri? Ya, kalau untuk fasilitas yang ada di kampus pun sudah dilengkapi oleh Politeknik Negeri Lampungnya sendiri. Untuk kandang, untuk lahan bercocok tanam, untuk kegiatan-kegiatan penelitian pun di Polinela sudah disediakan. Cuman untuk hasilnya biasanya Mas, hasilnya ini yang biasanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Misalnya dari perkebunan, dari jurusan perkebunan nih, mereka itu kan memproduksi yang namanya bibit sawit. Nah, bibit sawit ini produksinya sekitar ribuan batang kalau di Politeknik Lampung Mas. Jadi satu mahasiswa itu bisa diberi 50 batang, satu mahasiswa diberi tanggung jawab 50 batang itu untuk mengurusi gitu. Jadi nanti kampusnya itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti bibitnya bisa langsung dilempar ke perusahaannya gitu. Jadi kita nggak harus ngejual sendiri gitu. Jadi selain fasilitas yang ada di kampus, tetap
kita butuh juga kerjasama Ya, dengan perusahaan yang ada, baik itu di Lampung aja maupun di luar Lampung gitu Kak ya. Oke oke oke. Jadi ini spesial banget karena banyak eh, berkaitan dengan perkebunan maupun pertanian lah. pertanian benar. Itu yang membedakan dengan kampus-kampus yang ada di lainnya teman-teman ya. Jadi Polinela ini spesial. Masalah beasiswa Kak. Oke. Nah, ini banyak teman-teman. Memang kalau misalnya kita kuliah di Polinela ada beasiswanya atau tidak gitu kan. Mungkin banyak teman-teman followers yang kepo juga Iya. nih kan. Ada nggak nih Kak? Kalau ditanya beasiswa pasti banyak banget di Politeknik Negeri Lampung. Banyak beasiswa dari Polinela, ada Karya Salemba 4 itu dari kawan-kawan, juga beasiswa dari Karya Salemba 4 itu juga ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatan beasiswa itu. Lalu kita juga kerjasama dengan Pemda, pemerintah daerah. Kita mengirimkan mahasiswa dari daerah-daerah tertentu biasanya Mas. Jadi di sana itu ada beasiswa Pemda gitu. Jadi memang melalui jalur pemerintah daerah untuk dikirimkan berkuliah di Politeknik Negeri Lampung gitu. Itu biasanya terkhusus kawan-kawan di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten gitu. Lalu kita juga kan pasti menerapkan KIP itu juga pasti banyak Mas. Itu Jadi, kita kalau kuota. kita punya KIP insya Allah difasilitasi Iya, lah ya. kuota di Politeknik Negeri Lampung cukup besar juga Mas. Sekitar 500-an mahasiswa juga untuk kuota KIP per angkatannya juga. Perangkatan teman-teman, bukan Perangkatan. seluruhnya ya teman-teman ya. Keseluruhan per angkatan itu Mas. Nah. Jadi bisa besar banget Besar itu Mas. banget itu. Besar banget. Jadi nggak perlu khawatir ya. Iya, kalau di Politeknik Negeri Lampung karena memang banyak kerjasamanya dengan perusahaannya saya tadi sebutkan juga, dari beasiswa sampai nanti output ketika kita lulus juga insya Allah udah terjamin itu. Oke, jadi kalau kita sebelum lulus nih Kak, kan biasanya ada program magang lah, Magang. atau PKL dan lain sebagainya. Itu kalau di Polinela gimana itu Kak? Oke. Ada juga itu ya? Ada, jadi sekarang didukung dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, Betul. sebelumnya juga kan karena memang kampusnya Politeknik Negeri Lampung ini mengacu kepada kegiatan magang, PKL dan segala macamnya. Tapi setelah adanya program MBKM ini makin diperkuat lagi kegiatan-kegiatan tersebut Mas. Jadi contohnya saya lagi nih, jadi semester 5 ini saya terakhir di kampus Mas. Gitu. Jadi terakhir di kampus. Jadi setelah semester 6 nanti saya full kegiatan di luar. Ada PKL, magang, itu udah beda lagi Mas. Ada PKL, ada magang kan. Jadi double kalau di Politeknik Negeri Lampung itu. Itu Mas, kegiatannya kalau PKL magang itu biasanya memang udah bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan. Artinya dari pihak kampus sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan tertentu untuk penyaluran magang tadi. Ya, udah MOU dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Bahkan mungkin kalau kita potensial atau berprestasi bisa direkrut Ya, juga itu. kali Kak ya. Contohnya Ada nggak contohnya? Contohnya ada kemarin cutting saya ya, yang sudah melakukan magang. Beliau itu baru magang sekitar 3 mingguan Mas. Cuman ketika balik lagi kampus saya tanya kenapa balik lagi ke kampus, kan magangnya belum selesai. Oh ternyata beliau malah mau diinterview, udah mau ditarik ke PT-nya. Padahal beliau juga belum lulus gitu bahasanya. Itu juga terjadi di teknologi perbenihan. Itu juga kan melakukan apa ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Mereka juga belum lulus juga udah banyak yang ditarik bahasanya Mas. Udah kerjanya besar. Iya, kalau di Politeknik Negeri Lampung itu udah banyak yang dilakuin interview sama perusahaannya. Padahal orangnya aja belum wisuda bahasanya gitu. Tapi nggak masalah, orang wisuda juga nanti nyari-nyari Iya, karir iya. juga kan. Iya. Gitu kan. Kalau bisa sambil kuliah kenapa enggak Iya. ya kan? Oke Kak, ini masalah masuk nih. Masalah masuk ke Polinela. Mungkin ada SNPTN atau apalah namanya kalau di Polinela, bisa dijelasin nggak Kak? Oke. Kalau di Politeknik di Lampung sama aja sebenarnya dengan kampus-kampus yang lain, nggak ada bedanya. Sama aja, mungkin tadi tambahan kayak di Hima Pemda. Jadi ada kegiatan dari Pemda, itu aja perbedaannya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan penerimaan mahasiswa barunya sama aja persis dengan perguruan tinggi yang lain juga Mas. Jadi intinya sama aja. Masalah waktu juga kemungkinan sama ya Kak? Iya, jauh. nggak jauh beda, nggak jauh beda. Oke, jadi teman-teman bisa mungkin lewat media sosialnya atau webnya Iya, dicek ada gitu ya. dicek. Kemudian ada satu yang berbeda mungkin lewat jalur PKKMB, PKKMB lagi, PMKAB. PMKAB itu Lihat apa tuh, Kak? minat bakat. Jadi Kita minat bakat. punya prestasi, Jadi kita punya prestasi bisa akademik melalui jalur ini. bisa, Iya. gitu ya. Jadi lihat situ. Itu yang pembeda mungkin. Itu mungkin karena teman-teman punya spesialis di bidang tertentu Iya. dan bisa mengharumkan nama kampus sehingga direkrut secara tersendiri Iya, mungkin gitu kan ya. Itu ada poinnya juga sendiri. besar kali ya. Poinnya kalau kita juga bisa besar. berprestasi seperti itu. Ini kita ngomong-ngomong masalah kegiatan kemahasiswaan. Oke, Kak. siap.
kebetulan Kak Adil ini selaku Ketua BEM Politeknik Negeri Lampung. Tentunya banyak banget kegiatan yang dilakukan di Polinela. Menaungi boleh dibilang kayak gitu. Aspirasi dari teman-teman mahasiswa, tapi juga dari pimpinan juga. Kadang kan ada bentuk kita harus memfasilitasi mereka juga kan, berada di tengah-tengah nih. Nih kegiatan di BEM Polinela itu kira-kira ngapain aja Kak? BEM Polinela ya Mas ya. Ya. Badan eksekutif tuh. Kita lebih ke eksekutor sebenarnya Mas ya. Dari beberapa UKM, lalu ada himpunan mahasiswa jurusan juga kita yang naungi, terutama di ormawa kayak UKM itu kita yang naungi Mas. Jadi di kita di badan eksekutif itu tuh lebih kegiatannya lebih mengacu, kita semuanya kita sikat Mas. Mulai dari prestasi, aspirasi, terus kegiatan apapun itu kita sikat kalau di BEM itu, karena kalau saya menganggapnya BEM itu kan eksekutor itu sebenarnya Mas. Tuh. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan prestasi, contohnya kita mulai dari program-program pembinaan desa yang dari nasional kita pernah mendapatkan itu. Terus mulai dari kesejahteraan mahasiswa juga kita pikirkan Mas, perihal aspirasi mereka juga kita berjuangkan gitu. Kayak contohnya bantuan UKT itu juga pasti melewati yang namanya badan eksekutifnya gitu. Enggak mungkin kan punya usul apa gitu biasanya kan. Aspirasi mulai dari fasilitas, mulai dari UKT, mulai dari apapun itu yang ada di mahasiswa kita coba tampung di badan eksekutif. Termasuk gitu. yang di himpunan mahasiswa, benar nggak? Iya, termasuk himpunan mahasiswa juga. Jadi kalau himpunan mahasiswa jurusan itu eksekutif jurusan. Jadi tangan panjang kita di jurusannya kita ada di HMJ tersebut gitu. Lalu di HMJ lalu larinya ke kita gitu maksudnya. Jadi kegiatannya mengurusi aspirasi, tadi juga masalah prestasi, kemudian eksekutor untuk masalah mungkin lomba-lomba juga gitu, mewakili kampus dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya tadi kalau di universitas nih Kak, itu kan ada BEM universitas, ada BEM fakultas, ada juga UKM nih. Nah kalau di Politeknik itu sistem hubungannya seperti apa? Sama nggak atau berbeda nih? Ya. Sama saja Mas sebenarnya. Kalau orang-orang bilang kan di kampus itu kan miniaturnya negara gitu. Ya ada lembaga-lembaganya gitu. Jadi ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutifnya, terus ada menteri-menterinya itu juga ada di Politeknik Lampung. Jadi kita sudah mulai mencoba untuk memperbaiki struktural organisasi di Politeknik lah. Jadi mulai dari MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa itu kan memang lembaga tertinggi di kampus itu. Jadi memang MPM itu atasnya BEM sebenarnya Mas. Cuman kadang kan kawan-kawan ini beranggapan BEM ini paling tinggi lembaganya. Padahal di negara MPR-nya kali. Iya, benar Mas. Kalau di negara itu MPR-nya gitu. Jadi sebenarnya BEM ini di bawahnya MPM Mas ya gitu. Jadi ada 5 lembaga kalau bahasanya. Ada lembaga jurusan itu kan ada 5 itu Mas ya. Jurusan yang sudah saya sebutin tadi, terus ada BEM sama MPM-nya. Terus di bawah-bawahnya ada Ormawa atau yang biasa kita sebut UKM unit kegiatan mahasiswa. Oke. Jadi ternyata sama aja teman-teman, mungkin tergantung jurusannya gitu. Semakin banyak jurusan tentunya organisasinya semakin banyak teman-teman ya. BEM Polinela memiliki event tahunan enggak? Ya. Sebenarnya di tahun ini, ini tahun yang sangat berharga kalau menurut saya, karena memang udah kembalinya lagi kegiatan offline, yang dimana sebenarnya kegiatan tahunan selama 2 tahun kemarin sudah vakum lah biasanya. Jadi kegiatan tahunannya adalah ada yang namanya kegiatan Polinela Fair Mas. Gitu. Event besar itu kan? Event besar yang dimana itu kegiatannya untuk kawan-kawan mahasiswa yang ada di Politeknik Lampung khususnya gitu. Jadi kegiatannya memang ngerangkul semua mahasiswa yang ada di Politeknik Lampung. Ya kegiatannya ya seperti futsal, olahraga, lalu ada memang sekarang mungkin ini lagi rencananya mau membuka e-sport karena memang sekarang ranahnya ke situ kan. Kita juga mungkin akan mendatangkan artis nasional juga karena memang kegiatan biar seru. Malam puncaknya nanti ada malam penghargaan untuk dosen terbaik ataupun mahasiswa berprestasi juga ada di situ gitu. Karena memang tapi udah vakum 2 tahun kemarin Mas sudah. Jadi ini ngerintis lagi nih. Ngerintis lagi kita coba jalankan. Kepengurusannya Kak Adil nih ya. Iya. Berarti maaf ngomong kalau 2 tahun kemarin tuh bener-bener enggak ada kan? Iya, kegiatannya mungkin hanya kegiatan online ya Mas ya. Seminar gitu kan. Tapi kayaknya kurang seru aja ya. Iya, kurang marem mantap lah gitu ya. Kalau ini kan bisa lihat langsung, bisa tanya langsung, bisa semua indera itu bisa ngelihat, bisa
menikmati lah, boleh dibilang seperti itu. Next, sebenarnya tugas pokok dari ketua BEM nih, mungkin banyak teman-teman ketika nanti lulus pengen kuliah gitu kan, mungkin ada yang pengen kayak Kak Adil nih, sebenarnya tugas utamanya apa sih gitu kan? Tugas utamanya sebenarnya kalau pemimpin itu kan menderita sebenarnya bahasanya Mas. Tapi pemimpin juga melayani bahasanya. Tapi ya itu kegiatannya. Kalau saya kan nggak sendiri kalau di BEM-nya. Ada 12 kementerian Mas. Ada 12 kementerian. Mungkin nanti bisa dicek aja di IG BEM Polinela, bisa dicek di situ. Ada 12 kementerian. Bentar, Kak. Nama IG-nya apa nih, Kak? Oh ya, nama IG-nya BEM KBM Polinela. Nah, boleh dicek wajib langsung follow di situ. nih ya. Wajib follow. Wajib follow di situ. Oke. Nah, jadi memang saya nggak sendirian lah bahasanya. Saya ditemani oleh presti saya atau presidium intri, itu ada 33 orang Mas. Nah, saya nggak sendirian, saya juga ditemani oleh wakil saya. Nah, jadi kalau tugas pokoknya sebenarnya saya lebih arahnya ke mengarahkan aja Mas, karena eksekutornya sudah ada di menteri-menteri saya. Sudah dibagi tugasnya masing-masing. Kayak di Kementerian PSDM selaku menteri yang menaungi ormawanya gitu. Internal menteri dalam negerinya untuk menaungi himpunan mahasiswa jurusan gitu. Sebenarnya saya lebih mudah aja bahasanya Mas kalau memang semuanya jalan lebih baik gitu. Andaikan mereka berjalan dengan baik, mudah. Iya, tapi kalau ada kendala, itu resikonya. harus bertanggung jawab Bertanggung nih. jawab untuk itu. Untuk membangkitkan, apalagi kemarin sempat katanya vakum 2 tahun itu tentunya nggak mudah kan. Ya. Pastinya ya banyak bagian dari organisasi yang mungkin perlu dibenahi lagi ya. Boleh dibilang seperti itu. Next, ini masalah UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di Polinela. Bisa dijelasin Kak, mungkin ada apa aja? Oke. Di UKM ada 8 UKM di Politeknik di Lampung. Yang tertua atau UKM sesepuh itu ada di Politeknik mahasiswa pencinta alam. Jadi Poltapala. Itu luar biasa banget ya. Luar biasa banget itu. Naik gunung gitu kan. Naik gunung, survei lahan dan sebagainya macamnya itu ada di Politeknik pencinta alam itu. Jadi itu lalu ada UKM seni Mas. UKM seni ada, UKM Kopma, operasi mandiri. Itu pasti ada kan, kayaknya setiap kalau jadi entrepreneur ya. Ya, setiap universitas kayaknya Kopma itu pasti ada ya sih itu. Terus ada UKM pers juga. UKM pers ya, jurnalis. Lebih ke jurnalis itu. Terus ada Garda itu garda kedisiplinan, itu lebih ke apa sih kalau di universitas itu dewan disiplin gitu kan. Yang kayak tentara di kampusnya itu apa sih? Ya pokoknya suka baris-baris gitu. Ya, barisnya itu Mas, barisnya itu. Menwa bukan? Menwa ya, kalau di kampus-kampus bahasanya Menwa. Betul. Menwa, terus ada English Club yang suka bahasa Inggris juga ke situ. Banyak kalau UKM di Politeknik di Lampung Mas. Olahraganya ada, seni. Oh iya, olahraga ada. Tadi masalah kepemimpinan, bahasa juga ada. Insya Allah ke depan mungkin bakal bertambah juga kalau minat dari teman-temannya banyak gitu ya. Untuk kali ini kita sedang mempersiapkan Mas. Kita sedang usahakan bersama lembaga legislatifnya. Kita lagi usahakan, lagi digodok UKM baru yang namanya UKM Smart, studi mahasiswa riset terapan. Oh, kalau di SMA Akhir ya? Iya, lebih ke situ. Jadi isinya orang-orang pintar semua biasanya. Jadi orang-orang pintar semua, orang-orang yang suka riset terapan kita di situ, penelitian di situ semua. Kita itu kan masih statusnya sekarang masih komunitas, kita usahakan untuk menjadi UKM. Nah, ini UKM yang paling favorit apa nih Kak? Kalau UKM yang paling favorit itu lebih ke bidang seni kalau. Karena memang mereka itu tuh sering ngadain acara. Kegiatan-kegiatan hiburan. Karena banyak divisinya juga Mas, divisi mulai dari padus, divisi tari, divisi seni rupa, jadi ada di musik. Jadi banyak. Jadi kalau melihat sebenarnya rata sih Mas, diminati semua alhamdulillahnya kalau UKM di Politeknik di Lampung itu. Mulai dari poltanya juga, mapalanya juga diminati gitu. Jadi memang semuanya berjalan secara beriringan gitu. Alhamdulillah kita ngomongin masalah prestasi. Tentunya sekelas Polinela pasti kan prestasinya juga. Ini bisa disebutin yang mungkin yang besar atau yang terbaru aja ya. Kalau semuanya kebanyakan kan. Iya, betul. Saya juga lupa kalau yang pertama mungkin kita ke BEM dulu ya saya. Prestasi di BEM alhamdulillah di tahun 2021 kemarin saya waktu masih menjabat jadi staf sih Mas ya. Itu mendapat prestasi yang namanya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P2MD itu. Itu yang langsung diturunkan oleh Dijen Vokasi untuk kegiatan pengabdian di desa gitu. Itu mendapatkan pendanaan juga Mas. Itu jadi kegiatannya memang pengabdian di desa yang mengelola kawan-kawan BEM. Kita mau apakan desa itu, kita juga melalui beberapa tahap proses untuk
mencapai prestasi itu mas. Seleksinya juga berat gitu, seleksinya memang ya musuhnya politeknik atau perguruan vokasi lainnya di se-Indonesia gitu. Dan di Lampung saat itu hanya BEM Polinela yang mendapatkan waktu tahun 2021. Itu pun kegiatannya di Pringsewu juga, kegiatannya di desa Madaraya. Madaraya itu Pringsewu ujung sana lah mas kayaknya. Mungkin ada teman-teman followernya dari sana nih. Madaraya. Boleh hadir Boleh, gitu kan. hadir, boleh absen kalau dari Madaraya. Mungkin pernah ingat dulu kawan-kawan dari BEM Polinela ngelakuin kegiatan di sana kan. Nah, terus tahun ini juga alhamdulillah karena program itu program tahun ke tahun. Tahun ini ada 2 hima prodi yang mendapatkan pendanaan untuk pengabdian desa tersebut juga mas. Pengabdian kepada masyarakat juga gitu. Oke. Berarti banyak ya teman-teman, nggak usah khawatir. Pokoknya kalau teman-teman punya passion atau kesukaan apa, itu lengkap. Setiap bidang ada tempatnya gitu. Kayak di olahraga kemarin juga mengirimkan beberapa perwakilan untuk mengikuti Porseni. Porseni di Kalimantan. Kalau teman-teman berprestasi bisa jalan-jalan ke bisa banget kita seluruh Indonesia ya. Ya, bisa di seluruh Indonesia kita melalui kegiatan UKM olahraganya kita bisa dikirimkan ke sana. Lalu kemarin juga ada kegiatan ITEK mas. Jadi alhamdulillah Politeknik Negeri Lampung kemarin mendapatkan juara umum ketiga Politeknik Indonesia itu untuk kegiatan di ITEK itu mas. Oke. Pokoknya nggak usah ragu lagi lah. Pokoknya kalau masalah prestasi Polinela itu udah banyak banget prestasinya. Kita ke hal-hal unik nih Kak. Pokoknya selama pembelajaran, selama kuliah banyak hal yang Kak Adil ini udah mungkin capek ya, seneng banyak gitu kan. Ada nggak pengalaman menarik saat ikut organisasi? Jadi viral gitu kan? Kalau menarik, menurut saya menarik semua sih. Untuk berorganisasi itu menarik semua. Tergantung bagaimana kita mengilhami kegiatan tersebut gitu. Saya contohkan ya memang kegiatan yang menarik itu ketika pengabdian desa yang saya ceritakan tadi. Itu menurut saya kegiatan yang cukup menarik gitu. Ketika kita terjun langsung ke lapangan, kita bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat gitu. Bisa melihat kondisi masyarakat yang bagaimana gitu. Apalagi kalau kita berkecimpungnya di BEM gitu loh. Bahasanya kan kita aktivis kampus atau apapun itu. Kita berkecimpung dengan kegiatan demonstrasi dan lain sebagainya, itu juga salah satu hal yang menarik. Karena kan kita mewakili masyarakat juga. Aspirasi bukan pribadi doang dong Pak. Apalagi kita sebagai pemimpin kita ngelihat ke bawah juga. Gejolak masyarakat ini seperti apa. Kalau bukan kita siapa? Kalau memang apa ya? Bahasanya mahasiswa kan di tengah-tengah itu yang saya sampaikan, sampaikan tadi itu, mahasiswa di tengah-tengah antara ini pemerintah, ini mahasiswa, ini masyarakat gitu. Kalau nggak ada mahasiswanya nggak tahu masyarakat ini mau berharap kepada siapa lagi gitu. Betul. Karena kan sebagai masyarakat tentunya udah disibukkan oleh kegiatan-kegiatan mungkin keluarga, mencari rezeki dan lain sebagainya. Ini kalau pemerintah kan sebagai pemangku kebijakan ya harus kita kasih masukan juga dong gitu. Ini lewat mahasiswa juga gitu. Benar. Apalagi kalau di badan eksekutif ya, karena kita juga kan apa ya, hubungannya juga banyak relasi di BEM terutama di kampus Lampung, se-Indonesia juga kita aktif juga karena memang itu forumnya kita gitu. Jadi terutama di Lampung itu yang menariknya itu saya sukanya ketika bertemu dengan presma di kampus lain, ketua-ketua BEM yang lain gitu, kita bisa diskusinya tuh enak gitu, nyambung. Itu hal-hal yang menarik sih kalau menurut saya, yang nggak bisa didapatkan oleh mahasiswa yang lain gitu. Kalau memang dia nggak di BEM itu kayaknya nggak bisa ke situ gitu. Plural ya, umum banget lah ya. Yang dibahas bisa politik, bisa mungkin ekonomi bisa gitu kan. Pendidikan apalagi karena kita memang hidup di dunia pendidikan. Nah ini kan masalah demo tadi. Berarti karena banyak persepsi masyarakat itu maksudnya demo-demo. Sebenarnya menurut kakak itu positif atau negatif lah, karena banyak mungkin dari teman-teman nggak boleh gitu kan. Dia kan apa ya yang ditampilkan di media kadang kan berlebih gitu. Itu. Coba klarifikasi kan. Nah, sebenarnya gini. Kalau mungkin masyarakat itu kan perspektifnya bahwasanya kalau demo itu nganggap jalanan macet dan lain macamnya. Sebenarnya ini kesalahan secara umum, kesalahan kita semua lah bahasanya Mas ya. Karena kita belum bisa yang namanya nimbulin public interest masyarakat itu ke mahasiswa itu tuh baik gitu. Karena dengan apa yang kita usahakan sampai mahasiswa sekarang tuh belum ada hasilnya gitu biasanya. Masih kita usahakan sehingga masyarakat itu kadang tuh hanya berharap aja, bisa yang rusuh aja, ternyata nggak ada hasilnya. Mungkin itu yang membuatkan masyarakat itu terus selalu beranggapan mahasiswa itu tuh sedikit malah ngerecokin aja gitu. Tapi sebenarnya ini yang perlu diklarifikasi menurutnya.
kita juga waktu konsolidasi, waktu diskusi, waktu apapun itu yang pasti yang dibawa itu namanya masyarakat, Mas. Ya, kita Bukan. membawa siapa kalau bukan Iya, masyarakat? kalau kita yang pasti bawa masyarakat. Kita bukan bawa nama pribadi, kita bukan hanya bawa nama lembaga, tapi kita bawa nama keseluruhan, yaitu masyarakat itu, Mas. Nggak mungkin kalau kita kesampingan nama itu. Kita adanya konsolidasi itu juga karena masyarakat gitu loh. Betul. Cuman kan mungkin di lapangan berbeda. Ya. Betul nggak kan? Ya. Karena kan orang banyak Itu dia. dengan berbagai macam karakter. Ya, itu pasti. Pasti ada satu dua yang memang boleh dibilang rusuh lah gitu kan. Benar, Mas. Itu. Cuman PR-nya sekarang hanyalah menimbulkan public interest masyarakat ke kawan-kawan mahasiswa ketika melakukan demonstrasi itu bagaimana. Itu yang PR sekarang. Oke. Nah, kedepannya lebih tertata rapi gitu kan. Ya. Tentunya apa yang diusung itu terlaksana gitu kan tanpa menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat. Ini seorang leader gak ya? Kita ngomongin seorang pemimpin. Apakah harus ekstrovert? Harus orangnya itu harus keluar gitu kan? Kalau internal atau introvert kayaknya kurang gak ya? Apakah seorang leader itu harus kayak gitu? Kalau menurutku dari pandanganku harus seperti itu sih, Mas ya. Harus terbuka, harus banyak banyak relasi, banyak jaringan, banyak bersosialisasi juga gitu. Karena memang menjadi leader kan nggak hanya melihat dari sudut pandang omongan orang gitu. Kita harus melihat banyak pandangan dari sudut banyak perspektif dari pandangan ini, dari pandangan itu. Jadi kalau kita jadi orang introvert, kayaknya kita nggak bisa sampai ke titik itu gitu. Kita harus menjadi orang yang terbuka, orang yang lebih ekspresif lah bahasanya gitu. Oke. Ini kan kalau kita mau jadi ketua BEM ada tahapan-tahapannya. Mungkin dari teman-teman media pelajar Lampung pengen tahu harus dari organisasi mana dulu nih. Bisa diceritakan nggak awalnya itu dari mana kan? Sebenarnya kalau untuk menjadi ketuanya itu tuh bukan harus dari organisasi mana. Gitu. Yang pertama kalian harus mempunyai bahasanya keterampilan aja. Keterampilan terus lalu track record di belakangnya kegiatan apa aja gitu. Yang pasti kan nggak hanya jadi mahasiswa biasa aja tiba-tiba nyalonkan gitu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, pasti banyak proses yang harus dijalani. Kalau saya sendiri memang di awal maba itu saya berprosesnya di Hima. Diawali dari Hima kan? Diawali dari Hima. Kalau di Politeknik Negeri Lampung itu emang wadah yang paling bawah lah. Tempat kaderisasi paling kecil itu di Hima itu, Mas. Nah, jadi kita belajar awal itu di Hima Prodi itu, lalu kita naik jenjang. Saya juga pas itu naik jenjang ke himpunan mahasiswa jurusan. Lalu setelah dari mahasiswa jurusan coba naik tingkat lagi ke badan eksekutifnya gitu, Mas. Jadi banyak proses yang harus dilewati gitu loh, Mas. Nggak hanya ujuk-ujuk tahu-tahu langsung di atas nyalon gitu, tahu-tahu kita jadi ketua BEM gitu juga enggak gitu. Cuman karena memang banyak harus kita nimbulin karya-karya kita juga gitu, Mas, di kampus gitu, Mas. Kita juga harus nunjukin kita juga artinya punya potensi gitu. Ya. Salah satu potensinya mungkin harus bisa public speaking. Nah, benar. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita misalnya ngomongnya jelas gitu kan, terarah, banyak orang yang paham. Nah, tapi kalau seorang leader nih dari public speakingnya kurang bagus, bisa salah arti, bener nggak kan? Coba dijelasin. Salah menafsirkan juga akhirnya nanti. Kalau saya sebenarnya belajar itu ya terus berjalan aja, Mas. Kalau saya belajar nggak pernah yang namanya mengikuti pelatihan khusus public speaking itu juga, ya itu sambil berjalan aja karena memang saya juga sedari SMA sebenarnya, Mas, saya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau apalagi kawan-kawan media pelajar Lampung kan yang mungkin notabene kebanyakan mayoritas kawan-kawan pelajar di SMA, di SMK itu nggak ada namanya kata telat gitu loh untuk belajar. Karena saya juga belajarnya dulu di waktu SMA, di waktu SMK. Karena kalau di masa kampus itu tinggal kita melanjutkannya aja gitu, Mas. Tinggal kita matangin aja di kampusnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu hal yang penting yang harus kita punya. Itu nggak harus menjadi pemimpin, tapi untuk kehidupan pun itu sangat-sangat perlu gitu. Jangan sampai kita salah komunikasi karena orang lain jadi salah paham. Iya, itu dia, Mas. Ya, jadi diawali dari SMA itu waktu yang sangat ideal mungkin ya untuk belajar public speaking. Jadi kalau presentasi nih teman-teman ya berani gitu kan. Iya, berani ngomong, berani jawab gitu kan. Jangan jadi hanya di belakang layar aja. Karena nanti ketika kita kuliah ataupun kehidupan sehari-hari lah ya, kehidupan bermasyarakat penting banget. Itu penting banget. Salah komunikasi itu bisa salah persepsi. Salah penafsiran. Oke, jadi penting banget. Nah, ini pernah stres nggak Kak menjalankan sebagai ketua BEM? Kan banyak masalah pasti kan.
ngurusin orang banyak yang Iya. karakternya berbeda-beda, belum lagi ngurusin eksternal Iya. nih dengan kampus-kampus lain juga. Iya. Pernah stres nggak? Terus solusinya apa sih kalau kita misalnya lagi banyak pikiran, itu gimana caranya? Yang pertama saya ucapin alhamdulillah dulu kepada diri saya sendiri, Mas. Karena saya dikerumuni lingkungan-lingkungan yang alhamdulillahnya selalu mendukung saya gitu. Positif terhadap saya gitu. Jadi nggak sampai yang namanya stres berat ataupun kegiatan-kegiatan negatif itu nggak juga gitu. Karena masih banyak orang-orang yang alhamdulillah mendukung saya gitu. Banyak orang-orang yang mendukung maupun membantu saya gitu. Contohnya jadi kementerian saya, menteri-menteri saya, wakil-wakil menteri saya itu alhamdulillahnya pada mendukung support gitu. Mereka juga berjalan dengan baik gitu. Begitupun dengan orang-orang yang satu kontrakan dengan saya itu alhamdulillah selalu menyambut positif apapun permasalahan yang saya sampaikan gitu. Diberi solusi dengan mereka gitu. Jadi tergantung kitanya. Jadi makanya itu tadi, kalau untuk jadi pemimpin itu kayak nggak bisa jadi introvert gitu. Jadi harus terbuka harus juga orang ya. extrovert gitu. Kalau dipendam sakit kan, nah ya. itu dia, Mas. Jadi Malah stres jadi itu stres, sendiri. kan. Gitu. Oke. Jadi teman-teman mungkin itu tadi public speaking penting, kemudian tadi ada kata-kata dari lingkungan juga support Ya. banget ya. Jadi pilih lingkungan yang positif ternyata Ya, ya. pasti. Jangan sampai lingkungannya malah yang tadi Nah, itu. hal-hal negatif gitu. Apalagi dari zaman peralihan SMA ke kuliah itu kan Nah, agak masih labil-labil memilih lingkungan tuh, Mas. karena kan begitu kayak semacam kita keluar gitu ya. Keluar yang apa namanya ya, yang tadinya dipantau bener sama orang tua, ini kan diberi kebebasan gitu kan. Kalau kita salah memilih tadi lingkungan Ya, berakibat juga sama ke kedepannya pasti. Ini udah mau ke ujung nih ya, pertanyaan-pertanyaan akhir nih. Iya. Mungkin generasi muda ini apa ya, butuh kayak semacam pesan lah dari Kak Adil nih, karena kan generasi SMA, SMK itu mungkin kemarin kena pandemi gitu Ya. kan, banyak apa ya, banyak kayak semacam miskomunikasi antara mungkin tujuan pendidikan dengan realitanya sebagai seorang siswa itu berbeda banget Ya. nih. Mungkin pesan buat generasi muda kan? Oke. Kalau dari saya, memang kita saat ini mengalami masa peralihan gitu. Dimana kita kemarin ditempa dengan kondisi COVID, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun itu, maupun aktivitas pembelajaran, aktivitas kita dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi ataupun apapun itu. Nah, yang pertama pesan saya adalah menyiapkan mental kembali, Mas. Menyiapkan mental kembali untuk menghadapi masa yang normal kembali gitu. Jangan sampai kawan-kawan itu tuh sudah dienakan dengan masa keterpurukan 2 tahun kemarin. Karena itu yang terjadi sekarang. Kawan-kawan kebanyakan sudah dilema dengan kemudahan fasilitas. Jadi kawan-kawan pemuda ataupun mahasiswa itu menjadi pragmatis gitu. Jadi kawan-kawan itu lebih memilih enak-enaknya aja biasanya, enak-enaknya aja. Kalau yang ini bisa, kenapa harus yang sulit gitu. Jangan nimbul lain pemikiran seperti itu loh. Cuman kita harus lebih survive lagi, coba kita cari kehidupan hal-hal yang baru gitu. Karena memang itu yang kita butuhin sekarang. Jadi persiapkan mental untuk kegiatan-kegiatan kampus terutama, Mas. Karena memang berbeda gitu loh. Apalagi dengan kondisinya kita masih normal, itu yang harus kita perbarui sekarang gitu. Oke teman-teman, itu tadi pesan dari Kak Adil terkait dengan mental. Jadi kuasai mental kita, jangan kita terlena sama hal-hal yang tadi Sudah dienak-enakan instan gitu, ya. pragmatis, udah terlalu nyaman Ya. gitu ya. Itu sebenarnya itu apa ya, tidak bisa apa ya, menjadikan kita survive gitu. Karena kan mental itu harus kita bentuk, Ya. berproses Kak ya. Kalau kita berpikir yang instan tadi, wah itu bisa bahaya. Itu bisa bahaya. Oke, ini terima kasih banget ini Kak Adil dan Mami Bo atas kesempatannya silaturahmi kita di Media Pelajar Lampung. Mudah-mudahan next gitu kan bisa bekerja sama lagi. Siap. Gitu kan. Amin. Mungkin dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Iya, pasti. Atau mungkin dengan tema atau mungkin dengan suasana yang lebih berbeda gitu kan. Insyaallah Media Pelajar Lampung siap membantu atau siap support dari BEM Politeknik Negeri Lampung. Teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan live IG kita